Etika penggunaan media sosial. Dalam subbab sebelumnya, kita telah membahas bagaimana media sosial sudah digunakan secara luas dan memberikan manfaat kepada penggunanya, meskipun juga disertai dampak buruk yang mungkin timbul. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kamu perlu memahami beberapa aturan, etika, atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai panduan ketika menggunakan media sosial. Hal ini ditujukan agar kamu terhindar dari dampak buruk yang mungkin timbul dan terhindar dari tuntutan hukum. A. Menjaga privasi pribadi dan orang lain. Untuk keamanan, pengguna media sosial disarankan agar tidak memposting atau membagikan data yang bersifat pribadi. Hal ini disebabkan data tersebut dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan atau spamming yang sangat mengganggu. Data seperti tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, nama dan alamat sekolah, alamat email, rencana perjalanan, serta kondisi rumah sebaiknya tidak dibagikan di media sosial. Posting yang seperti sepi banget, lagi di rumah dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap pengguna. Jika kamu ingin membagikan nomor teman kamu ke orang lain, kamu harus meminta izin ke pemilik nomor terlebih dahulu. Meskipun pemilik nomor dan yang meminta nomor saling mengenal, jika kamu memberikan nomor tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya, tindakan tersebut telah melanggar privasi orang lain. Jika hal yang kurang baik terjadi, kamu akan dianggap turut bertanggung jawab. Sebelumnya, hati-hati kita telah membahas apa saja yang tidak boleh dilakukan di media sosial dan dilarang undang-undang. Oleh karena itu, hindari memposting hal yang dapat menyinggung, isu sara, menghina pribadi atau kelompok tertentu, bersifat provokasi, mengandung ujaran kebencian, bernada ancaman, dan berbagai hal lain yang dilarang oleh hukum. Selain itu, kamu juga harus hati-hati memposting hal-hal lain yang mungkin suatu saat kamu sesali atau memberikan rasa malu. Postingan emoji yang berlebihan atau foto-foto yang dapat memalukan diri sendiri atau pribadi lain haruslah dihindari. C. Memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Ketika membaca posting atau komentar orang lain, kita akan tergoda untuk memberikan komentar yang bernada menyerang, menyalahkan satu pihak, dan berbagai komentar negatif lainnya. Komentar negatif tidak akan mengubah apapun, kecuali menghabiskan energi kamu untuk saling berbalas di media sosial. Oleh karena itu, daripada memberikan komentar yang negatif, lebih baik menahan diri dan menghindari perseteruan dengan pengguna lain. D. Menggunakan bahasa yang baik. Pribadi seseorang akan tercermin dari bahasa yang digunakan ketika bertutur kata. Ingatlah bahwa aturan dan norma berkomunikasi di dunia maya sama dengan norma berkomunikasi di dunia nyata. Oleh karena itu, ketika memposting atau memberi komentar, pergunakan kata-kata dan bahasa yang memenuhi norma kesopanan. Penggunaan lata kata dan kalimat yang kurang sopan dapat mengundang konflik di media sosial. D. Menggunakan bahasa yang baik. Pengertian dari konten negatif di media sosial tidak hanya mencakup pornografi atau perjudian, tetapi dapat diperluas dan mencakup konten-konten yang memuat kekerasan, korban kecelakaan, mayat, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap binatang. Memposting konten-konten tersebut dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna lain dan dapat dianggap mengampanyekan kekerasan. Sebagai contoh kejadian kecelakaan, ketika menyampaikan belasungkawa atas wafatnya seseorang, pengguna media sosial memfoto jenazah seseorang dan mempostingnya di media sosial. Tindakan tersebut dianggap tidak memberikan empati kepada keluarga yang meninggal dan tidak menghormati privasi orang yang meninggal. Jika masih hidup, belum tentu orang yang meninggal tersebut mengizinkan foto jasadnya diposting di media sosial. Ketika mengupload foto sendiri, kita selalu memilih foto yang terbaik agar kelihatan cantik atau tampan di mata orang lain. Tetapi mengapa kita tega mengupload foto orang lain yang telah meninggal? Jika ingin mengucapkan turut berduka cita, pilihlah foto
terbaik orang tersebut agar pengguna media sosial dapat melihat foto asli orangnya ketika masih hidup dan mengenang orang yang meninggal tersebut dengan cara terhormat. G. Tidak membagikan berita palsu atau hoaks. Media sosial telah menjadi salah satu tempat yang subur untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. Hal ini disebabkan banyak pengguna media sosial yang malas mengecek berita yang telah menyebar. Pengguna media sosial membagikan berita berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Jika suka dengan artis atau tokoh politik X, semua berita baik dari tokoh tersebut langsung dipercaya dan dibagikan. Sebaliknya, jika tidak suka terhadap artis B atau tokoh politik Y, media sosial telah menjadi salah satu tempat yang subur untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. Hal ini disebabkan banyak pengguna media sosial yang malas mengecek berita yang telah menyebar. Pengguna media sosial membagikan berita berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Jika suka dengan artis atau tokoh politik X, semua berita baik dari tokoh tersebut langsung dipercaya dan dibagikan. Sebaliknya, jika tidak suka terhadap artis B atau tokoh politik Y, menggunakan etika komunikasi yang baik. Jika kamu menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui jalur pribadi private message, gunakan etika komunikasi yang baik. Jangan lupa memulai percakapan dengan salam. Ketika ingin menyampaikan maksud, gunakanlah 3 kata ajaib yang berlaku umum, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Penggunaan kata-kata tersebut akan menunjukkan kamu sebagai orang yang terdidik dengan baik dan mempunyai perilaku yang baik. Dengan memperhatikan etika dan beberapa aturan tersebut, diharapkan kamu dapat menggunakan media sosial dengan nyaman, menyenangkan, dan terhindar dari masalah yang tidak perlu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.